wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Evi Afifah Susanto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang negosiasi. Sebelumnya, secara sadar atau tidak, sebenarnya kita dalam kehidupan sehari-hari itu sudah melakukan yang namanya negosiasi. Seperti misalnya saat kita pergi bersekolah, kita meminta saku kepada ibu kita. Namun saat dirasa uang saku tersebut kurang, kita akan meminta lebih. Nah, di situ telah terjadi proses negosiasi antara anak dengan ibunya. Contoh lainnya adalah kegiatan proses tawar-menawar di pasar dalam hal jual beli. Selain itu, yaitu negosiasi antara perusahaan dan pihak bank. Nah, jadi negosiasi itu adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Pihak-pihak tersebut berusaha menyelesaikan perbedaan tersebut dengan cara berdialog dan tidak akan merugikan salah satu pihak. Adapun ciri-ciri dari negosiasi adalah yang pertama, menghasilkan kesepakatan. Kesepakatan ini adalah kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak tersebut. Yang kedua, mengarah pada tujuan praktis, yaitu mencapai kesepakatan yang telah diterima oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Jadi tidak hanya kepentingan dari salah satu pihak, tetapi kepentingan dari kedua belah pihak tersebut. Yang keempat, yaitu merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Nah, negosiasi yang baik itu harus memperlihatkan kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang santun. Yang kedua, terdapat ungkapan persuasif, yaitu bahasa untuk membujuk. Yang ketiga, tidak menyajikan lebih dari 3 argumen dalam satu waktu. Yang keempat, mulai dengan argumen yang paling kuat dan didukung dengan fakta. Yang kelima, argumen harus dibangun secara logis, rapat, mengikat, dan juga hati-hati. Yang keenam, jelaskan pandangan kita, buat kesimpulan dari pandangan tersebut, kemudian kita dapat mengatakan apabila kita tidak setuju dengan mitra negosiasi. Yang ketujuh, jabarkan kembali pokok bahasan pihak mitra negosiasi untuk menunjukkan bahwa kita telah mengerti. Yang kedelapan, minta alasan dari pihak mitra negosiasi mengapa dia menerima atau mengapa menolak. Dan yang kesembilan, yaitu jangan menyela argumentasi dari pihak mitra negosiasi. Dengarkan dan cari titik lemahnya. Kemudian jenis-jenis negosiasi. Yang pertama, negosiasi berdasarkan situasi. Yaitu ada negosiasi secara formal dan non-formal atau informal. Negosiasi formal itu adalah negosiasi yang terjadi dalam situasi formal. Ciri-cirinya yaitu adalah adanya perjanjian yang sah secara hukum. Contohnya yaitu negosiasi antar dua perusahaan. Yang kedua yaitu negosiasi non-formal atau informal. Negosiasi non-formal ini dapat terjadi kapan saja, di mana saja, serta dengan siapa saja. Contohnya yaitu negosiasi antara penjual dan pembeli. Negosiasi non-formal ini tidak membutuhkan perjanjian hukum. Jenis yang kedua yaitu negosiasi berdasarkan jumlah negosiator, yaitu negosiasi dengan pihak menengah dan negosiasi tanpa pihak penengah. Dalam negosiasi dengan pihak menengah ini terdapat 2 orang atau lebih negosiator dan 1 pihak penengah. Pihak penengah ini bertugas memberikan keputusan akhir di negosiasi tersebut. Contohnya yaitu pada sidang di pengadilan. Pihak penggugat dan pihak tergugat itu merupakan pihak yang bernegosiasi, sedangkan hakim sebagai pihak penengah. Nah, pada negosiasi tanpa pihak penengah ini, negosiasi dilakukan oleh 2 negosiator atau lebih. Dilakukan tanpa adanya pihak penengah. Jadi, keputusan negosiasi tergantung pada pihak yang sedang bernegosiasi.
Contohnya yaitu negosiasi antara perwakilan OSIS dan pihak sponsor. Jenis yang ketiga yaitu negosiasi berdasarkan untung rugi. Yang pertama, negosiasi kolaborasi atau win-win. Dalam kolaborasi ini, negosiator akan berusaha mencapai kesepakatan dengan menyatukan kepentingan masing-masing pihak. Nah, yang kedua, negosiasi dominasi atau win-loss. Di negosiasi dominasi ini, negosiator memperoleh keuntungan besar dan dari kesepakatan yang dicapai. Sedangkan pihak lawan negosiasi memperoleh keuntungan lebih sedikit. Selanjutnya, negosiasi akomodasi atau loss win. Di negosiasi ini, negosiator memperoleh keuntungan sangat sedikit atau bisa dibilang rugi. Sedangkan pihak lawan negosiasi memperoleh keuntungan sangat besar, bahkan dapat mencapai keuntungan 100%. Kerugian ini bisa disebabkan karena kegagalan negosiator dalam bernegosiasi, sehingga ia tidak memperoleh keuntungan. Selanjutnya yaitu negosiasi menghindari konflik atau loss-loss. Dalam negosiasi ini, kedua pihak menghindari konflik yang timbul, sehingga kedua pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan masalah. Kemudian terdapat struktur kompleks negosiasi. Yang pertama yaitu orientasi, kemudian ada permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan yang terakhir adalah penutup. Lalu apa sih tujuan dari negosiasi? Negosiasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan dari dua belah pihak yang bernegosiasi. Yang kedua adalah mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Dan yang ketiga adalah mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Jadi seperti win-win solution. Adapun manfaat dari negosiasi ini adalah untuk mencapai jalinan kerjasama antara institusi, badan usaha maupun perorangan dalam melakukan suatu usaha dan kegiatan bersama atas dasar saling pengertian. Nah, bagi perusahaan sendiri, proses negosiasi ini bermanfaat untuk membuat hubungan bisnis menjadi lebih luas dan pasar jadi lebih berkembang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.